KBP Pekanbaru. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 15 Agustus 2021. Adik-adik yang di rumah apa kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih sehat semua ya. Nah, untuk minggu ini kita menyapa adik-adik dulu ya Bu Guru. Iya benar, Bu. Adik-adik di Horong Batita apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat. Nah, kalau Horong 1 apa kabarnya adik-adik? Pasti sehat-sehat, Bu. Ya, Horong 2, Horong 3. Wih, Pasti sehat ya. Dan adik-adik sekolah minggu Padang Bulan? Luar biasa, pasti baik. Nah, untuk minggu ini kita nanya juga Bu Tiur persiapan adik-adik yang ada di rumah. Iya, untuk benar. pas sudah Harus mandi ya. pakaian rapi. Iya. Dan Udah adik-adik mandi. juga, iya, dan adik-adik juga sudah mempersiapkan Alkitabnya. Benar, dan yang terpenting tidak boleh sambil tidur-tiduran ataupun main handphone. Karena kita beribadah. Beribadah. Iya betul. Nah, untuk minggu pagi ini kita akan memulainya dengan ibadah, berdoa dulu adik-adik ya. Ibu Nopi akan memimpinnya. Mari adik-adik, Mari, kita ambil adik-adik. sikap doa. Boleh. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesehatan dan juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai dengan saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita akan memulai ibadah kita. Kita angkat kidung pujian kita. Adik-adik sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu kidung pujian yang pertama yang berjudul Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Adik-adik pakai berdiri ya. Senin Selasa. Senin Selasa Engkau tetap Raja. Rabu Kamis Engkau yang termanis. Jumat Sabtu ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita membacakan titah untuk minggu ini. Nah, adik-adik, titah minggu ini adalah titah ke-7. Demikian bunyinya, jangan engkau berzina. Dan maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Nah, adik-adik, itulah titah dalam minggu ini. Saatnya kita membacakan ayat bulanan di bulan Agustus. Iya, benar sekali. Mari Ibu Guru sama-sama kita ucapkan. Mari. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saatnya kita menyaksikan video ayat bulanan yang dikirim oleh adik-adik sekolah minggu ya Bu Iya, Guru. benar, Bu. Mari kita saksikan. Menyaksikan. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Amin. Keluaran 3 ayat 8a.
Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Keluaran 3 ayat 8a. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanan, dan terima kasih juga untuk mama dan papa yang sudah membantu adik-adik dalam pengambilan video ayat bulanan. Wah, video yang barusan kita saksikan itu sudah bagus-bagus ya, Benar Bu Guru. sekali, ya. Dan Ibu Guru juga mengingatkan buat adik-adik, bagi adik-adik yang belum pernah mengirimkan video ayat bulanannya, Ibu Guru menunggu ya. Ya, Sekali. Nah, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan diri kita. Kita puji Tuhan dengan sukacita. Mari adik-adik berdiri. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Mari kita puji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 183 yang berjudul Alkitab Sumber Firman. Mari adik-adik ikuti Ibu Guru ya. Alkitab Sumber Firman. Alkitab sumber firman, ku baca dan renungkan, ku siap mendengarkan dan ku lakukan. Ayat yang kedua ya. Firman-Mu mengajarkan, Yesus bagai teladan, ucap dan perbuatan, Ruh kebaikan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera buat anak-anak semuanya. Semoga anak-anak tetap bersuka cita dan bersemangat terlebih dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50, dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut,
Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Inang Pendeta yakin bahwa anak-anak sekolah minggu pasti tidak asing lagi dengan tokoh Yusuf. Yang hari ini teladan Yusuf kembali diberitakan melalui firman Tuhan atau cerita Alkitab kita hari ini. Yusuf adalah salah satu dari 12 laki-laki anak dari Bapak Yakub dan istri Bapak Yakub, Rahel, perempuan yang sangat dicintainya. Yakub dan istrinya juga mempunyai satu orang anak perempuan, yaitu Dina. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf ini lahir pada masa tua Bapak Yakub, sehingga Bapak Yakub sangat mengasihi Yusuf. Karena kasihnya, suatu saat Bapak Yakub membuatkan hanya kepada Yusuf satu jubah maha indah. Inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf cemburu. Dan sejak hari itu mereka tidak lagi ramah terhadap saudaranya Yusuf. Ditambah lagi suatu hari Yusuf bermimpi. Dan mimpinya seolah-olah menunjukkan bahwa Yusuf itu akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya. Dan mimpi Yusuf ini yang semakin menambah kebencian dari saudara-saudaranya terhadap Yusuf sendiri. Suatu hari ketika Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi melihat saudara-saudaranya yang tengah menggembalakan kambing domba, timbullah niat dari saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Tetapi saudara tertua mereka yaitu Ruben tidak menyetujuinya, membuat akhirnya saudara-saudaranya yang lain itu menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang tengah melintas di tempat itu. Dan inilah yang membuat Yusuf akhirnya dibawa ke tanah Mesir. Sekalipun Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibawa oleh pedagang Midian ke tanah Mesir, tetapi Yusuf tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan selalu menyertainya, bahkan memberikan kemampuan kepada Yusuf untuk menafsirkan mimpi, termasuk mimpi dari Raja Fir'aun. Apa yang ditafsirkan oleh Yusuf membawa perubahan besar di tanah Mesir. Ketika terjadi kelaparan besar di seluruh negeri pada saat itu, hanya tanah Mesir yang tidak ditimpa kelaparan, tapi justru terjadi kelimpahan. Dan ini membuat Fir'aun mempercayakan Yusuf menjadi kepala perbekalan di tanah Mesir, memberikan jabatan yang luar biasa kepadanya. Dan ketika terjadi kelaparan di seluruh negeri, hal ini pula yang membuat akhirnya saudara-saudara Yusuf, termasuk orang tuanya, pergi ke tanah Mesir dan diizinkan tinggal di sana setelah Yusuf memperkenalkan dirinya. Luar biasa ya adik-adik, apa yang ditunjukkan oleh Yusuf ini. Dia berbuat baik kepada saudara-saudaranya sekalipun mereka telah menyakitinya. Dia mau mengampuni saudara-saudaranya sekalipun mereka hendak membunuhnya dan akhirnya menjualnya. Untuk selanjutnya bahwa ketika Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf justru menjadi takut. Mereka berpikir jangan-jangan hanya ketika bapaknya masih hidup, Yusuf berbuat baik kepada mereka. Setelahnya bapaknya mati, Yusuf akan membalaskan kejahatan mereka. Ternyata Yusuf tidak demikian. Sekalipun saudara-saudaranya bersembah sujud, bahkan bersedia untuk dijadikan hamba oleh Yusuf, ternyata Yusuf justru menangis dan merangkul saudara-saudaranya.
Dia berkata bahwa sekalipun saudara-saudaranya mereka rekakan hal yang tidak baik, tetapi Allah sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Jadi ini juga teladan yang harus kita lihat anak-anak sekolah minggu dalam diri Yusuf ini. Dia bisa melihat bagaimana Tuhan akan mengubah hal-hal yang tidak baik yang dirancangkan orang lain terhadap kita. Makanya kalau orang lain pun menyakiti kita, firman Tuhan juga mengingatkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita harus mau mengampuni, kita harus mau memaafkan, kita harus terus mau mengasihi. Karena banyak hal yang tidak baik yang dibuat orang lain terhadap kita, Allah sanggup membuatnya demi kebaikan kita, mengubah hal yang tidak baik. Tetapi kita kuat dan tabah, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Yusuf. Karena itu hal penting lainnya yang mau diingatkan melalui firman Tuhan hari ini, sesama saudara harus saling mengasihi. Tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada cemburu kakak terhadap adiknya atau adik terhadap kakaknya. Anak-anak sekolah minggu juga pasti ingat cerita Kain dan Habel ya, sesama saudara. Tetapi bagaimana Kain cemburu terhadap adiknya sendiri sehingga Kain membunuh adik kandungnya sendiri. Ini tentunya tidak dibenarkan oleh firman Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi bahwa sesama saudara harus saling mengasihi. Harus berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Abang melakukan yang terbaik buat adiknya, demikian juga adik terhadap kakaknya. Sesama saudara kita harus melakukan hal yang terbaik. Sekali lagi, kalaupun ada kesalahan, jangan saling mendendam. Tetapi ketika ada kesalahan, mari saling memaafkan. Karena teladan yang luar biasa juga sudah Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana Yesus dari atas kayu salib mengampuni orang yang sudah menyalibkannya, yang sudah mencemooh dia dan yang sudah mengejek dia. Tentu anak-anak Tuhan Yesus juga harus menuruti teladan dari Tuhan kita. Sekali lagi, hiduplah saling mengasihi, hiduplah saling memaafkan, hiduplah saling mengampuni. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tetaplah semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga atas firman Tuhan yang mengingatkan kami atas teladan Yusuf yang luar biasa, yang mau hidup mengasihi saudara-saudaranya sekalipun saudara-saudaranya telah berbuat jahat dan menyakitinya. Tapi dia mempunyai prinsip yang luar biasa dalam hidupnya. Sekalipun saudara-saudaranya mereka rekakan hal yang tidak baik, tapi Tuhan sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Karena itu dalam kehidupan kami Tuhan, ajarlah kami untuk mau hidup saling mengasihi, saling memaafkan dan saling mengampuni, menjauhkan rasa cemburu dan iri hati ataupun dendam dari diri kami. Biarlah kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, demikian kebenaran firman Tuhan yang baru kita dengarkan, yang disampaikan oleh Inang Pendeta Rita. Nah, kalau boleh tahu tentang apa ya Bu firman Tuhan tadi? Ya, firman Tuhan menyapa kita untuk saling mengasihi sama teman, sama saudara. Dan apabila adik-adik menyakiti temannya atau temannya menyakiti adik-adik, kita tidak boleh dendam Bu. Oh gitu. Iya, mengampuni mereka. Mengampuni ya. Benar. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, jangan membalaskan kejahatan Dengan kejahatan. Benar. Nah adik-adik, karena kita mengumpulkan persembahan, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan satu lagu kidung pujian. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat kidung pujian kita yang berjudul Kasih itu memaafkan. Ikuti guru ya.
tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatiku. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan adik-adik tetap sehat. Adik-adik, semua guru sekolah minggu Gereja HKBP Pekanbaru mengucapkan kepada bangsa Indonesia, Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Dan adik-adik ingat selalu protokol kesehatan kita. Kalau adik-adik keluar dari rumah selalu memakai masker, kemudian jangan lupa mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Dan kalau bisa menghindari kerumunan ya Bu Iya, Tiun. benar. Nah, karena adik-adik masih belajar daring, tetap semangat ya adik-adik, ikuti kegiatan belajarmu di rumah. Oke adik-adik? Benar Bu El. Dan juga Ibu Guru di sini mengingatkan untuk persembahannya jangan lupa dititipkan ke Mama dan Papa supaya boleh diantar langsung ke gereja ataupun ditransfer melalui QRIS rekening HKBP Pekanbaru. Dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube Ibadah Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru supaya adik-adik di rumah mendapatkan notifikasi dari video yang baru masuk. Adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat